Shalom saudara, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah boleh senantiasa menyertai setiap kita. Saudara yang terkasih, di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sudah 3 tahun pemilik kebun itu datang mencari buah di pohon itu, namun ia tidak menemukannya. Di tengah-tengah perasaan kecewanya itu saudara, sang pemilik kebun itu kemudian berkata, "Tebanglah pohon ini." Saudara, ada 3 alasan kenapa pohon itu akan ditebang. Pertama, tentu saja saudara, karena ia tidak berbuah. Saudara, ketika pohon itu ditanam, tujuannya supaya dia berbuah. Nah, ketika pohon itu tidak berbuah, maka sudah selayaknya dia ditebang. Yang kedua saudara, karena sudah seharusnya pohon ara itu berbuah. Kenapa saudara? Karena pohon itu ditanam di kebun anggur. Pohon ara itu ditanam di kebun anggur. Artinya di situ dia telah menikmati begitu banyak privilege. Karena dia lebih besar daripada pohon anggur, maka tentu saja saudara, dia sudah menyerap lebih banyak unsur-unsur hara dan juga sinar matahari di sana. Jadi sudah seharusnya dia berbuah. Yang ketiga saudara, karena pohon ara ini sudah lama ditunggu untuk berbuah. Sudah 3 tahun berturut-turut saudara, pemiliknya datang, tetapi pohon itu tetap tidak berbuah. Sampai akhirnya perintah itu diberikan, tebanglah pohon ini. Menariknya saudara, di tengah-tengah perintah untuk menebang pohon ara itu, pengurus kebun itu berkata kepada tuannya, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, ini adalah sebuah kesempatan. Pohon yang seharusnya ditebang itu kini diberikan kesempatan, diberikan grace period 1 tahun lagi. Jika dalam grace period itu pohon ara itu tetap tidak berbuah, maka ia akan benar-benar ditebang. Saudara yang terkasih, siapa yang mau digambarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini? Pertama saudara, tentu saja pohon ara ini menggambarkan bangsa Israel. Mereka telah dipelihara Tuhan, kepada mereka telah diberikan hukum-hukum Tuhan, banyak mujizat Tuhan juga lakukan bagi mereka. Bahkan banyak nabi telah diutus untuk memperingatkan mereka. Namun sekalipun mereka telah menerima begitu banyak privilege, hak istimewa dari Tuhan, tetapi mereka tidak berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mereka tidak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yang kedua saudara, selain menggambarkan Israel, pohon ara ini yang dikisahkan Tuhan Yesus ini juga untuk mengingatkan setiap umat Tuhan di zaman sekarang, yang juga sudah menerima begitu banyak privilege, sudah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan, bahkan yang sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan, namun yang tetap saja hidupnya tidak berbuah. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa sungguhnya Allah sedang menimbang-nimbang hidup kita? Karena ternyata setelah sekian lama Allah tidak mendapati buah yang Dia inginkan di dalam hidup setiap kita. Sadarkah saudara bahwa seperti pohon ara itu, kita juga sedang hidup di dalam grace period yang Allah berikan. Setiap orang punya grace periodnya sendiri-sendiri. Dan sejujurnya kita nggak pernah tahu kapan grace period itu akan berakhir. Oleh karena itu saudara, di penghujung tahun ini, marilah kita kembali memeriksa hati dan diri kita. Apakah selama ini, khususnya sepanjang tahun ini, kita sudah hidup menyenangkan Tuhan? Apakah kita sudah hidup menghasilkan buah-buah yang diinginkan oleh Allah? Saudara, grace period ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan. Jangan sampai saudara, ketika grace period ini berakhir, Allah tetap masih mendapati kita seperti pohon ara yang tidak berbuah tadi. Oleh karena itu saudara, marilah kita pergunakan waktu ini dengan baik. Jangan lagi kita sembarangan dengan hidup kita. Jangan lagi kita hidup suka-sukanya kita sendiri. Jangan lagi kita sia-siakan grace period yang Tuhan berikan ini. Sebaliknya saudara, marilah kita hidup dalam damai dengan Allah. Marilah kita hidup semakin membenci dosa dan semakin memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.